kalau ada pemimpin ke sini, Iya. itu banyak yang lengser, bener nggak Mas? Ya kalau orang rawan pastinya itu betul. Maksudnya Jadi ada ada penyebab. bukti gitu loh. Ada bukti. Kan ada mau nggak percaya itu pernah ada kejadian, kalau nggak percaya itu gimana? Ada contohnya. Gimana? Ya. Sakit cerita? Bah? Eyang? Lo manggil cinta nih. Berikut. Ada yang diceritakan. Banyak sejarawan dan spiritual yang mengatakan jika di Desa Ngurawan adalah kerajaan tertua sebelum Majapahit. Benarkah cerita seperti itu? Terkubur begitu lamanya, akhirnya banyak situs di daerah Desa Ngurawan terkuak. Menurut peneropongan goib dari tim Mbak Mita Jalan-Jalan, peralihan agama Buddha ke Hindu ditemukan di kerajaan tersebut. Tepatnya di Desa Ngurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Di beberapa rumah warga telah ditemukan beberapa benda zaman lampau yang menjadi saksi besarnya kerajaan tertua di Madiun. Halo, selamat malam Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mbak Mita Jalan-Jalan. Kali ini kita ada di sebuah desa yang bernama Desa Dolopo. Ngurawan, daerah masuk apa Mas? Ponorogo apa Dolopo, Madiun. Kabupaten ya. Kabupatennya Madiun. Tepatnya di Desa Dolopo, Kabupaten Madiun. Dukuh Ngurawan, atau yang terkenal dengan dinamakan situs Ngurawan. Kenapa terkenal dengan situs Ngurawan? Di sini yang sedikit menarik, di sebuah rumah warga yang bernama Bapak siapa Mas? Saya Mas Ruri. Mas Ruli. Kalau namanya bapaknya siapa? Pak Suhanto. Nah, Pak Suhanto. Iya. Jadi menariknya di sini tuh di rumah Pak Gatot itu ada beberapa situs yang digali beliau sendiri. Jadi ditemukanlah situs-situs yang menarik yang konon katanya adalah
situs-situs dari kerajaan Majapahit. Kenapa bisa diyakinkan dari kerajaan Majapahit? Karena ada beberapa arkeolog yang kesini untuk membantu meneliti. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan cerita dari narasumber kita, yaitu dengan Mas siapa Mas? Mas Ruri. Mas Ruli. Jadi Mas Ruli ini rumahnya asli di sini. Atau dengan kata lainnya beliau adalah anaknya Pak Gatot, juga ikut membantu penggalian cagar budaya yang ditemukan di desa Ngurawan. Ini kira-kira digali tahun berapa Mas? Untuk penggalian ini tahun 2016. 2016. Bulan 3. Bulan 3. Iya. Yang menariknya itu sebelum digali, ada kok bisa tahu ternyata rumahnya itu ada situsnya, itu gimana? Kalau dulu bapak saya itu yang namanya Pak Gatot itu iya, ya. Bapaknya panjenengan Iya. itu ada mimpi lah. oh ketemu Iya gitu. Dimimpikan? Itu ceritanya gitu ya. dimimpikan oleh siapa? Bapak saya. Maksudnya ketemu dengan siapa gitu di dalam mimpinya itu? Ya ketemu bangunan seperti itu yang ada ini, terus dilanjutkan kita dulu ada penggalian sendiri ya. Sebentar. Sebelum lanjut ke penggalian itu, beliaunya Pak Gatot ini tidur. Iya. Tidur ya. Iya. Terus bermimpi. Bermimpinya itu ketemu dengan sesosok leluhur zaman dulu, atau memang tiba-tiba mimpi saya memasuki kerajaan di rumahmu itu dituntun di sini tuh ada kerajaan gitu, gimana? Enggak, Kayak itu gimana? kemungkinan itu yang ketemu bapak itu nenek moyang atau Leluhur kita lah. Hah? Iya. Itu? Yang kasih tahu itu tadi. Oh, jadi memberikan info, Info. lewat mimpi, Iya, betul. bahwa rumahnya itu ternyata lingkungan rumahnya itu Iya. ternyata ada cagar budaya. Iya betul. Akhirnya itu langsung digali gitu atau Pak Ya Gatot selang gimana beberapa hari dulu dulu? Selang baru beberapa hari diadakan penggalian. ngerjakan orang. Nah. Iya. Kita setelah beberapa hari kita ada apa namanya? Mendatangkan seorang yang memang ahli seperti itu ya Mbak, penggalian ini. Jadi ada 6, 7 saya, kadang 8 orang. Itu selama hampir 3 bulan di sini Hampir 3 itu. bulan Nah, di sini? Iya iya tidurnya di sini dulu orang-orang ini. Terus penggaliannya yang tadi kita lihat di belakang tadi kan. Itu yang pertama digali yang sebelah mana, Mas? Pertama kali belakang rumah yang sebelah timur tadi. Oh, yang di bawah kandang. Yang di Yang bawah. saya katakan kayak sebuah kolam gitu ya? Nah, petiritan itu tadi. Oh, itu. Itu yang pertama, terus melanjutkan ke arah barat sampai yang di tadi. Itu. Terus dikasih surat menindaklanjuti penggalian Iya. terus saya Oh, gitu. Jadi- sempat dihentikan pemerintah karena dianggap penggalian liar ya? Ya, dulunya memang dikasih surat Pak itu. itu Oh, surat dikasih resmi. surat. Itu Yang surat antar resmi. itu dari dinas. Dari dinas. Jadi kita lakukan penggalian selama 3 bulan. Setelah itu ada surat dinas ke sini bahwa kita katanya melakukan Penggalian liar. Ya itu tadi. Nah, setelah itu selang berapa bulan barulah ada penggalian lagi yang melibatkan Orang dinas, Balai Arkeolog langsung, Kementerian Pusat. Kementerian Arkeolog langsung. Jadi dari pusat Mencari loh Pak, itu meneliti yang meneliti yang sudah ada. meneliti. Jadi polisi India loh Pak. hasil penggalian kita tadi diteliti, ya Iya. kan? Terus nggak menambah sih. Jadi dia itu dari pihak Balar itu cuma tanya ke kita, infonya ke kita, dia gali lagi seperti itu. Saya mau tanya, benda apa yang pertama kali ditemukan saat menggali? Batu bata. Batu bata, Mbak. Batu bata yang gede itu? Pondasi. Contohnya botolnya ini. Ya itu tah? Udu kuwi lho Mbak. Ini lho ini beda lho. Ada yang besar. Yang tipis Mas. Yang tipis. Tipis tapi nggak ada coraknya. Oh. Itu karena ada gesek. Digesek toh Mas. Yang Mbak bilang Kolam. Kolam jadi pemandian. penggalian pertama itu
yang saya Mbak bilang petirtaan, itu tadilah itulah pertama kali kita menemukan. Karena apa petirtaan itu karena batanya sistemnya pemasangan bata itu gesek sistemnya. Maksudnya gesek gini Mas? Jadi bata sama dengan bata itu dikasih air digesek gini. Tidak ada luluhnya. Nggak ada spasinya. Kalau bangunan sekarang kan ada spasinya itu kan, Iya. ada luluhnya, ada semennya. Kalau sistem petirtan zaman dulu itu digesek sampai ini rata, menimbulkan yang abunya, debunya itu tadi kena air itu menjadi perekatnya dia. Itu pernah saya memisahkan, pernah mencoba memisah. Gak iso. Ini ndak mau pisah. Dia pilihan hancur. Hancurnya bukan ini pisah gini ya Mas. Ini patahnya sini Pak. Seperti itu. Nah, saking ini keletnya ini tadi. Langkatnya. Berarti zaman dulu pinter ya? Ya, sistemnya Semua bangunan seperti itu loh, Mbak. khusus petirtan. Tidak semua bangunan. Karena kan kalau khusus pertetaan dibuat gitu biar nggak bocor Pak. Ya, Bener kan? Ya, betul. Makanya nggak bisa hancur gitu Iya. loh. Jadi Berarti semua kita pertetannya bisa ngelihat asli pemandian itu atau enggak kan dari dari sistem pemasangan batu batanya. Jadi di Ngurawan itu ada dua titik yang pernah menemukan seperti itu. Itu petirtan semua. itu batu bata. Iya. Terus kalau ukir-ukiran yang pertama ditemukan itu Pak apa? Ya ini Mbak, fragmen-fragmen yang ada di sini itu ada ukiran. Jadi kayak yang di sini karena apa ukel ujung rumah itu. Jadi ukiran ini terakota seperti ini. Setelah Bapak tadi katanya menemukan ya Mas, Iya. menemukan situs itu dan digali. Dan arkeolog itu yang meneliti memang bercerita ini tuh dari mana? Maksudnya identik dengan prasasti mana? Kalau yang ada, Heeh. kalau yang ada ini eranya Majapahit. Kayaknya Majapahit. Eranya loh ya, eranya Majapahit semua. Majapahit Islam pertama. Ya. Jadi kalau dari penelitian, kalau untuk penelitian ya Pak, dari Balar dulu, kalau sistemnya Balar itu bukan sama dengan sejarawan. Kalau Balar itu biar bendanya yang bunyi, tapi kalau sejarawan itu dari kitab-kitab para raton, itu fix real. Cuma kalau untuk yang Balar ini, jadi ini benda, ini biar dia berbunyi sendiri. Kalau benda yang ada di sini ini semua memang eranya Majapahit. Itu. Eranya Majapahit. Ya memang saya melihat di situ itu kan patungnya Buddha Rulai ya Mas. Iya, betul. Kalau Buddha Rulai kan memang identik dengan Buddha. Iya. Tetapi kalau secara supranatural apa namanya? Punggawanya yang di belakang itu nyapanya Itu pakai Hindu. Swastiastu Iya. gitu. Makanya sebenarnya kenapa Buddha? Kenapa Kenapa Hindu? Buddha? Kenapa Hindu? Kan pertanyaan di situ tadi. Iya, kalau Kalau dari Mas sendiri yang sudah dari tahun 2016 dan maksudnya menggali Lingkupnya banyak sih, hal, mendapatkan informasi dari banyak hal. Ini tuh dari versinya Mas masuk ke kerajaan Majapahit itu yang Majapahit yang mimpin siapa gitu. kalau ini itu masuknya di Brawijaya, Brawijaya Brawijaya 5, yang kelima. yang kelima. Terus apa hubungannya sama tempat ini? Kalau yang di sini itu Mbak ya, kalau info yang masuk loh ya. Jadi waktu ada peperangan, waktu peperangan apa saudara, kalau nggak salah itu perang Paregreg, itu salah satu dari anak Brawijaya itu larinya ke sini. Kira-kira siapa anaknya? Tahu enggak? Kalau sesepuh sini itu menyebutnya itu Pangeran Gugur. Pangeran. Kalau nama aslinya
memang nggak bisa disebutin ya Mbak. Kalau Pangeran Gugur ki nama aslinya apa? ya Siapa? itulah nggak memang itu kalau orang sini itu memang sesepuh sini nyebutnya itu. Nah, terus? itu dia berdiam di sini sampai runtuhnya Ngurawan, pemukiman Ngurawan terakhir itu ada gesekan dengan Demak. Kerajaan Islam. Iya, Demak. Jadi ada gesekan antara yang ada di sini itu tadi turunan dari Brawijaya V. Terus utusan dari Demak juga yang ke sini itu bukan memperluas wilayah Demak, bukan. Dia urusannya itu agama Islam. Mengajak agama Islam. Agama Islam. Cuma yang di sini itu tetap kukuh dengan Hindu atau Buddha itu waktu itu ya. Nah, itu ada gesekan. Cuma yang satu kali utusan itu sudah gugur. Itu anak dari Pangeran Sebranglor. Terus ada lagi utusan kedua lah. Utusan kedua inilah yang di sini dia akhirnya memilih untuk mukso atau murca. Siapa itu? Ya Pangeran Gugur ini tadi. Karena apa? Dilihat dari silsilah Raden Patah itu kan terah juga dari Majapahit. Iya betul. Nah, akhirnya yang di sini merasa kalau saya teruskan juga sama dengan perang yang dahulu. Kita perang saudara, akhirnya yang di sini murca gitu, seperti itu. Cerita yang saya dapat. Nah, akhirnya yang di sini utusan yang kedua itu yang ada di Gedong ini namanya Pangeran siapa tadi? Bukan. Yang ada itu Mbak. Ada itu masih makamnya di sini. Apanya? Makamnya utusan yang kedua dari Demak. Di mana? Di Gedong sini. Oh, Raden Pamekas. Raden Pamekas. Nah, Raden Menemukan Pamekas. kota apa? Yang saya pertanyakan itu ya Pak. Ini zamannya Brawijaya V. Kalau saya melihat secara supranatural ya, ini zamannya Brawijaya V atau sebelum Brawijaya V. Gitu loh. Kalau dari menurut saya ini sebelum Brawijaya V. Jadi kakaknya. Atau mungkin dari Gelang-gelang. masa terakhir Singosari yang namanya Jaya Katuang. Kalau nama pastinya beliau kan nggak ngakuin ya Pak. Maksudnya kalau leluhur itu tidak memberikan jati diri. Jadi kalau ketemu leluhur dia itu tidak akan bilang saya adalah Brawijaya V. Beliaunya nggak akan bilang gitu karena orang-orang yang bilang saya Brawijaya V, saya Pati Gajah Mada itu bukan leluhur, itu jin. Yang saya pelajari selama saya memperdalam ilmu supranatural, kalau ada yang mengakui jati dirinya, dia adalah jin. Karena sejatinya leluhur Kori. yang Sunan Kalijaga, terus Prabu Brawijaya, dia nggak akan mengakui jati dirinya. Jadi kita bisa tahu dia itu Brawijaya atau bukan dari leluhur kita. Jadi kita kan umpama kalau orang-orang insya Allah punya kelebihan itu kan pasti didampingi para leluhurnya Pak. Jadi kalau ada orang datang itu yang memberikan informasi itu yang berada di samping kita. Menika biasanya kalau bahasa Jawa nggih, menika Raden Gusti Brawijaya V. Nonton. Menika biasanya ditambahin bukan Raden aja, Raden Agung, ada agungnya. Ngedikannya ngonten niku. Kalau dari saya loh ya. Tapi kan orang versinya beda-beda. Kalau yang saya pahami ini adalah Raden Brawijaya, tapi belum Brawijaya V. Dia kesini ini karena perang dan terluka. Kesini dari perjalanan supranatural saya yang saya lihat, beliau ini datang ke sini dalam keadaan terluka bersama 4 pengawalnya. Beliau ini
adalah kakanda dari Brawijaya V. Kemungkinan besar beliau ini melarikan diri ke sini karena ada perang, ya benar tadi Mas, perang saudara memperebutkan tahta Brawijaya keberapa gitu loh. Jadi karena kan sebelum Brawijaya itu kan ada Brawijaya yang lainnya, Iya. kan loh. Untuk 1 sampai 5. untuk mendapatkan Brawijaya 4 itu kan ada saudara-saudaranya. Iya. Ngerti maksudku loh. Umpama dulur lanange 5, kan gak iso diarani nggih, kan gak iso diarani Brawijaya 4. Iya. Kan hanya 1 dari 5. Ngonten. Lah, ini adalah tunggalane sepertinya. Kalau keyakinan saya ini merebutkan tahta Brawijaya 4. Kalau keyakinan saya, tapi dia memilih untuk pergi. Jadi dulurane Brawijaya. Ngono lho Mas iki ceritane. Larilah ke sini. Ke sini itu dulu adalah pemukiman warga. Jadi bukan desa loh ya. Kalau desa kan lingkupnya gede ya Pak. Iya. Ini adalah pemukiman. Kalau orang zaman dulu kan mukim gitu loh Pak. Pemukim di sini dilindungi oleh salah satu perempuan yang bermukim di sini. Perempuan ini punya 1 ibu, 1 kakak laki-laki. Ya ini, jadi rojo pangeran nek ngarani masih pangeran ya karena belum dapat tahtanya Brawijaya. Iya. Pangeran ini sempat tertusuk ini. Ini sempat tertusuk di perut, pokoknya di sininya loh. Iya. Tapi nggak sampai masuk perut. Di sininya sempat tertusuk sama panah kayaknya. Kalau nggak sama panah kena pedang ini, Mas. Terus dilindungi perempuan ini tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan penduduk desa. Terus akhirnya Mas, dia sembuh di sini bersama 4 pengawalnya. Wah, akhirnya saya ngerti Mas. Dia di sini akhirnya sembuh dan dia ditemukan oleh oleh warga. Ini ada pemimpinnya warga, intinya ngusir dia karena warga di sini tidak mau ikut campur urusan kerajaan. Takutnya membuat bencana atau perang di warga sini. Tapi dia bersikeras, saya di sini dan akan melindungi warga sini. Ya. Saya pun akan menikahi perempuan ini, gitu lah. Yang menolong. Saat itu terjadi kekeringan. Di sini. Yeah. Warga ini, nek memang kowe arep nikah iki, kowe duwe mahar apa? Nah, ibarat itu kamu punya mahar apa? Yeah. Untuk menikahi perempuan ini. Gitu. Terus akhirnya karena saya tahu pemukiman ini kekurangan air, saya akan membuat 1 sumber air. Ngono lho Mas. Yang akhirnya dia buat 1 sumber air itu tadi. Untuk mahar. Untuk maharnya, terus akhirnya menikahi itu karena warga sudah melihat kesaktiannya yang ibaratnya mandraguna tadi, akhirnya dia ditunjuk sebagai pemimpin di sini, dibuatlah suatu kerajaan kecil di sini. Jadi dia memimpin kerajaan di sini terlepas dari kerajaan Majapahit. Akhirnya mereka tumbuh dengan subur, dengan pesat dalam keadaan gemah rimah lojinawi. Dia itu awalnya dulu datang menganut Buddha, tapi karena warga di sini sudah Hindu, akhirnya dia ikut Hindu. Hanya gitu loh. Makanya kenapa saya katakan awalnya Buddha, karena
leluhur-leluhur saya mengatakan raja ini agamanya Buddha gitu loh. Tapi karena warga sini menganut Hindu, akhirnya dia masuk Karena Hindu. soalnya gini, kalau untuk di sini itu kan banyak waktu 2016 itu Mas ya, untuk penggalian. Itu kan ada orang Bali di sini sampai 3 hari. Dia kan orang Hindu, Bali. Jadi banyak penemuan itu, untuk penemuan itu yang berhubungan dengan alat beribadah orang Hindu. Iya. Makanya dia sampai pertama niatnya hanya 1 hari. Ternyata ada penelitian itu arahnya itu banyak penemuan alat Hindunya, sampailah dia 3 hari di sini. Tuh. Iya, itu memang Hindu. Kuatnya di Hindu. Soalnya juga ada Linggayoni yang saya bilang tadi, ada perwujudan patungnya Dewi Parwati, itu kan istrinya Siwa. Kan seperti itu. Karena kalau yang saya yakini Brawijaya 5 kan sudah Hindu. Nah, ya, gitu. betul. Kalau kakak-kakaknya itu kan masih nganut Buddha. Buddha gitu loh. Iya. Ceritanya. Itu yang saya pahami seperti itu. Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya, ada nggak Mas cerita menarik tentang keganjilan atau tentang spiritual di sini? Kalau untuk tentang spiritualnya di sini gini, Mbak. Selama menggali mungkin. Oh, selama menggali. Kalau waktu menggali dulu, itu yang saya tahu ya 1 kali itu ya. Iya. Jadi bawa MD, MD itu metal detektor. Itu waktu alat itu masuk lingkungan yang tadi di sana, di sebelahnya pohon bambu tadi, mati. Nggak fungsi maksud saya, mati layarnya. Nanti kalau dibawa ke sini, kembali ke rumah sini, hidup. Itu dilakukan sampai, diulang-ulang sampai 3 kali kalau salah. Nah itu. Ada yang lain? Kalau yang lain, kalau keganjilan itu ya, karena gini ya Mbak, kalau di sini itu ada wisata, orang ke sini itu ada yang ingin lihat peninggalan atau wisata edukasi, ada yang memang ke sini itu dengan supranatural. Ya, kalau yang supranatural itu ada yang sampai sini, belum sampai belakang itu sudah kembali juga ada. Oh. Seperti itu ada 2 kali kalau nggak salah. Kalau ada yang ritualan di belakang juga banyak, yang kesurupan juga ada. Oh gitu. Ya, karena kalau buat saya itu kan wajar, memang dia faknya melakukan supranatural. Kalau orang-orang awam katakan, yang banyak kan kalau di tempat sini, kalau di situs Merawan ini siswa SMP, SMA, jadi untuk wisata edukasi itu nggak pernah. Alhamdulillah belum pernah ada kejadian kesurupan siswanya, maksud saya. Itu belum pernah. Kalau dulu itu waktu ada jalan-jalan itu pamong atau pejabat desa, ya lurah dan sebagainya. Itu adalah satu pamong itu kameranya itu kan di saku sini atas ya Pak ya. Itu kan kameranya di nggak sampai HP-nya nggak masuk semua, akhirnya kameranya di atas kan. Tapi Nah, nggak itu nyala ya, nggak nyala, posisi dia nggak nyalakan kamera enggak. Jadi dia dikantongin, lalu jalan di belakang tadi di bambu-bambu. Itu kamera ini tadi nyala sendiri. Nah, jadi mengambil gambar sendiri itu sampai 3 kali atau 4 kali itu. Jadi yang masuk itu makhluk astral yang berbentuknya itu kayak monyet tapi besar, punya taring. Nah, itu. Jadi kalau siang hari yang ada kejadian ganjil ya saya ingat saya itu. Cuma itu. Selama saya di sini. Terus yang menarik dari Ngurawan itu katanya kalau ada pemimpin ke sini, Iya. itu banyak yang lengser, bener nggak Mas? Ya kalau orang rawan pastinya itu betul. Maksudnya
Jadi ada Ada penjabat. bukti gitu loh. Ada bukti. Karena ada mau nggak percaya itu pernah ada kejadian, kalau nggak percaya itu gimana? Contohnya. Ini dulu kita nggak sebut nama ya, cuma dia pejabat di Madiun juga. Masuk sini, Masuk ke sini? terus itu di lingkup masjid malahan. Jadi dia juga menyumbang dana juga untuk perbaikan masjid. Nah, itu apa namanya, jarak berapa hari ya? Kalau nggak salah kira-kira 1 bulan lah gitu aja. Kena OTT. Operasi tangkap tangan dari kalau nggak salah dulu pertama kali BPK. Nah itu lengser. Terus yang kedua itu nggak jauh-jauh, Camat Dolopo juga. Oh, camat. Camat. Cukup 3 bulan di Dolopo. Karena ya itu tadi. Ya Masuk masuk sini. Kalau itu sih kalau memasuki desa Ngurawan dusun, Mbak. Sini itu Ngurawan itu dusun. Kalau desanya ikut Dolopo, dusunnya Ngurawan gitu. Jadi kalau nggak mau percaya itu ada kejadian. Kalau percaya itu ya gimana ya, Mbak ya? Seperti itu. Kalau orang sini seperti kok bisa begitu tuh ceritanya gimana, Mas? ya, untuk mitos ini ya. Itu kalau saya gini, kalau saya Dari Mbak, leluhur sini ceritanya gimana? kalau dari sesepuh itu sebetulnya kan ada yang detailnya ada, cuma kan nggak boleh kalau untuk sesepuh sini diceritakan ke orang. Tapi ini secara singkatnya aja, orang yang sakti dulu di sini itu kan orang dari kerajaan, pelarian dari kerajaan. Mungkin ada sangkut pautnya dengan cerita Mbak tadi yang melihat dari sisi supranatural tadi ya. Jadi pelarian dari kerajaan ini tadi itu nggak mau kembali lagi ke kerajaan istilahnya. Sudah beberapa ada utusan itu nggak pernah kembali ke kerajaan karena dia orang sakti, dia mengeluarkan sabdanya. Sabdo. Nah, sabdo. Jadi jalmo moro jalmo mati, kalau cerita orang sepuh sini dulu seperti itu. Jadi ada pejabat masuk dari kerajaan intinya, itu pasti nggak akan kembali, pasti mati, seperti itu. Tapi kalau dibelesetkan nggak mati ya, tapi lengser. Lengser. Nah, tapi juga ada Mbak, teman saya juga dari kabupaten itu ngopinya juga di depan sini kok. Itu pejabat di kabupaten ya. Dulunya dia di Kesra. Ya nggak lengser itu. Gimana coba? Kalau dipercaya pejabat masuk lengser, ternyata teman saya enggak lengser. Masih hidup juga sampai sekarang. Sekarang malah naik dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari penglihatan saya secara metafisika sih bukan karena dia penjabat itu harus pejabat gitu harus loh. Penjabat masuk sini lengser bukan karena bukan. gitu. Ya. Kalau mau adu nyali, memang penjabat itu kalau masuk sini dalam keadaan kotornya itu dalam tanda kutip bukan Kotor badannya enggak. kotor badannya, tapi memang dia Mempunyai memimpin secara kotor. Intinya memimpinnya secara kotor. Punya tujuan-tujuan yang Tertentu. tidak baik terhadap rakyat, pasti dia akan lengser di sini. Gitu loh. Kalau dia memang tujuannya memimpin baik dari rakyat untuk Insya Allah rakyat, pasti akan jabatannya semakin tinggi. Kenapa begitu? Karena pangeran ini yang ada di di sini ini dia itu mimpin tulus buat rakyat, bukan untuk makan sendiri, bukan kan dimakan gitu. sendiri. Makanya kenapa dia memilih pergi dari kerajaan Majapahit, karena satu, tidak mau perang saudara. Betul. Yang kedua, tidak mau menyakiti rakyatnya. Karena apa? Kan ada beberapa kubu yang mendukung dia. Kalau dia terus bertarung dan tidak menghilang dari sana, otomatis yang jadi korban rakyatnya. Gitu. Itu loh ceritanya. Makanya dia lebih baik pergi dari situ, meminimalisir korban. Karena dia tidak ingin Majapahit saat itu terpecah belah. Gitu loh Mas. Terpecah belah, dia pergi dari situ, ternyata dia menemukanlah sebuah pemukiman yang akhirnya dia membentuk sebuah kerajaan kecil di sini dengan kehidupan
gemah ripah loh jinawi. Alangkah baiknya kalau umpamanya desa ini punya komunitas atau punya museum sendiri Ya itu yang untuk di apa namanya, dibuatkan tempat sendiri gitu loh buat museumnya. Kalau Karena apa, itu nanti akan bisa lah. membuat daya tarik tersendiri ya Pak ya, daya tarik tersendiri untuk para orang luar ke sini, dan akan menambah omset, income. menambah income untuk warga sekitar. Kalau mau guyub rukun seperti itu. kita itu udah pernah ya Pak Den ya, pembentukan komunitas, bahkan kita mau ke dinotariskan ya Pak. Karena dulu pernah saya mengajukan untuk anggaran itu memang harus ada komunitas atau perkumpulan yang berakte notaris, seperti itu. Nah, kita bentuk. Nah, setelah itu gimana ya, kok terus nggak berjalan gitu loh, seperti itu. Terus kita bentuk lagi Pok Darwis. Untuk Pok Darwis kan SK itu cukup dengan lurah waktu itu. Kita bentuk juga nggak berjalan. Nah, pernah ada itu berita, saya dengar itu Pok Darwis Ngurawan itu pernah dikasih anggaran dari pariwisata kalau nggak salah. Itu saya nggak pernah kesenggol. Dapat anggaran dari dinas pariwisata tuh. Iya. Dari tempat itu Nggak kesenggol. Jadi maksud saya gini ya Mas, bukannya saya itu nggak iri atau gimana untuk tempat sana, pembangunan sana-sana, enggak. Maksud saya tolong diperhatikan dulu tempat untuk penyimpanannya ikon yang rawan dulu. Jangan dibangun untuk yang lain-lain gitu loh. Untuk penyimpanan ikon yang rawan, katakan yang di sini atau yang di tempat lain itu perlu. Itu seharusnya didulukan. Contoh kayak penggalian di belakang. Kasihlah gazebo atau gimana biar nggak longsor, biar nggak kekikis. Untuk yang di masjid itu penting juga. Kalau dulu tahu, udah paham sejarah atau kita sudah paham sejarah, mungkin itu keutuhannya patung Dewi Parwati itu masih utuh. Karena belum paham sejarah, dikasihkan di luar, jadi kehujanan ini kekikis akhirnya Mbak. Itu. Iyalah, itu kan di luar, itu. Sebetulnya untuk Kabupaten Madiun saya rasa mampu untuk itu. Untuk itu mampu. Jadi harapan kita seperti itu. Berarti patungnya sejak zaman dulu loh. Sejak zaman banyak. Untuk cerita itu banyak Mas. Patung itu yang dipenggal kepalanya, dijual. Dulu itu laku untuk kepala patung itu. Laku. Itu ada pemainnya, sekarang masih hidup pemainnya itu. Yo ngaku. Diwawancara seperti ini ngaku juga. Karena gini, untuk undang-undang CB atau benda cagar budaya untuk Indonesia itu baru ada. Lah kejadian itu tahun 70 sekian. Belum ada undang-undang. Enggak apa-apa. Berarti pada maesan ning makam Mbak Tanda itu colong. Maesan itu. Iya. Loro itu colong kabeh. Dijoli maesan. Memang pelakunya pun sampai sekarang kalau sampai wawancarai ngaku. Saya ambil sana dijual. Laku. Dan itu juga ada orang dalamnya, orang dinas dulu. Cuma kan undang-undangnya belum ada. Seperti itu. Di Ngurawan itu pernah ditemukan emas itu 2 tumbuh Pak ini. Tumbuh apa sih bahasa Indonesia nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf.
Dengan siapa saya berkomunikasi? Ini sama dengan Mas. Waktu mata langit yang masuk pertama kali seperti ini. Bisa di sini saja, bisa di sini saja. Sami oleh sing mata langit Pak sing pertama. Sing Mohon maaf, dengan siapa saya bisa berkomunikasi? gak iso Mas. Bisa dengan maring informasi terkait tempat ini. Bisa. Terus yang Mboten. jenengan ceritane nopo kok jenengan masuk? Pripun? Nek mboten saged cerita medal mawon nggih. Cerita napa? Medal. Pripun? Gimana? Iya. Sakit cerita? Mbah? Eyang? Kula manggil sinten iki? Pripun? Ada yang diceritakan? Izin, Pak. Izin. Izin. Pripun, ada yang mau diceritakan? Ada enggak? Kok ngangi-ngangi ae? Pripun, ada yang diceritakan? Apa? Hah? Piye? Apa-apa? Wis metu ae ya, ora gelem cerita no. Ya. Sering Mas, nek ngene biasa. Nah soalnya sing wingi nggone mata langit ngono juga. Jadi sing mlebu iki gak iso komunikasi. Itu enggak, awal biasa seperti itu. Jadi benteng luar. Kalau sudah masuk, kalau masuk memang sudah masuk ke area di dalam mesti sudah kita bisa komunikasi. Tapi kalau yang di luar, yang masuk ke HP-nya orang yang itu loh Mas. Nah itulah biasanya yang masuk itu dulu. Biasanya seperti itu. Yang sering-sering. Dengan siapa ini saya berkomunikasi? Panjenengan sinten? Panjenengan ingkang menunggu daerah sini. Anda penguasa di sini. Pripun? Panjenengan sakit memberikan informasi tentang situs Ngurawan ini.
Oh, niki griyane panjenengan.